Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mungkin kalau kita bisa melihat sesuatu di sekitar kita, betul terjadi ya. Yang kaya dia terus bertumbuh kaya, yang miskin tampaknya ya nggak berkembang-kembang, minimal stuck ya. Bahkan tambah parah ya. Oke, kita hari ini tidak sedang studi sosiologis, tidak ya. Tapi kok bisa ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Sungguhnya kalau kita belajar di teori pikiran, jadi kita ini hukum pikiran ada dua. Satu direction, yang kedua attraction. Direction kita bisa mengarahkan. Jadi mengarahkan cara berpikir kita. Setelah kita mengarahkan pada cara berpikir, akan attraction, akan narik kira-kira. Boleh jadi ketika orang kaya, dia cara berpikirnya adalah terus berpikir bagaimana meningkatkan pundi-pundi kayaannya. Dia terus berpikir bagaimana memberikan kemanfaatan bagi semakin banyak orang. Dia berpikir bagaimana modalnya segera kembali. Dia berpikir banyak hal yang ujung-ujungnya bagaimana bisa menghadirkan uang, menghadirkan cash flow gitu kan. Tetapi yang terjadi ketika orang miskin, mohon maaf lagi-lagi kita sedang suci, orang miskin mungkin berpikirnya kan mengeluh, itu mengadu. Mungkin dia iri juga dengan orang-orang yang kaya gitu. Pokoknya pikirannya serba berat, serba dan sebagainya. Oke, sesungguhnya dua jenis ini sedang berdoa dengan cara yang berbeda. Orang kaya berdoa dengan cara kaya, ya. Yang kedua, ya berdoa untuk miskin lah kira-kira. Berdoa untuk terbatas, untuk susah. Bicara doa, mintalah padaku maka pasti kuperkenankan. Nah, itu kan satu idiom yang sudah kita kuperkenankan, kata Tuhan, itu idiom yang sudah kita pahami. Tapi sungguh saat kita berpikir kaya, begitu berlimpah, kita sedang menarik hal-hal kelimpahan di alam semesta untuk hadir dalam diri kita. Sebaliknya ketika kita berpikir miskin, kurang, maka kita sedang narik kekurangan, narik kesempitan untuk hadir dalam diri kita. Yuk, mulai hari ini, cara berpikir kita mesti diubah. Berpikir berlimpah, berpikir dengan penuh syukur, berpikir melayani banyak orang, bukan berpikir melayani, bukan berpikir berkekurangan. Terima kasih, teruslah bertumbuh dan bahagia. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern, nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter buang cek gobloke kan gitu. Daftar wali kok ilmune ngono iku ora iso. Ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasawuf qulillah tsummadarhum fi khaudihim yalabun. Saya itu gak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun tidak tahu caranya hidup ketika keadaan. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditakdir anak yang melarat, pesek, elek. Orang lain ditakdir anak Kiai, Gus, Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti Engkau yang menghidup. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang Engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat Engkau tidak akan rubah, tetap Arhamur Rahimin.